Diberkatilah kita oleh Tuhan dan bahagia selalu untuk kehidupan kita. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema Yesus Jawaban Hidup. Firman Tuhan itu memberi solusi untuk setiap persoalan hidup. Katakan amin. Yohanes 14 ayat 6 kita akan baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, bapak-bapak saja, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibu-ibu sekarang, tadi giliran bapak-bapak, ibu-ibu sekarang. Saya ulang instruksi saya, kaum wanita, 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita datang dengan berbagai macam persoalan hidup, itu pasti kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang real dalam hidup kita. Ada persoalan bergumul dengan rumah tangganya. Ada yang bergumul dengan kesusahan ekonominya. Ada yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ada yang terikat juga dengan hutangnya. Ada yang kecewa dengan berbagai macam persoalan-persoalan di tempat kerjanya. Bahkan ada yang kehilangan arah dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini memberi kepada kita sebuah pernyataan penghiburan bahwa Dia adalah jalan. Bukan hanya menekankan bahwa Dia jalan keselamatan, tapi juga Dia adalah jalan dari penyelesaian persoalan kita. Bukan hanya mau mengatakan bahwa seluruh kebenaran di dalam Dia, tetapi kebenaran itu dapat memberikan kepada kita pertolongan untuk mendapatkan arah yang jelas dalam hidup. Bukan hanya bahwa berarti Dia adalah hidup yang memberikan kepada kita kehidupan untuk kehidupan yang kekal di dalam teks ini. Tetapi juga Dia yang memelihara detik, hari, menit, dari jam, hari, bahkan sampai kepada tahun, bahkan puluhan tahun sudah kita jalani di dalam kehidupan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kehidupan kita dan itu kita sudah nikmati. Kita memasuki hari ini adalah hari yang ke-264. Hari yang ke-264 adalah bukan persoalan yang sederhana bagi kita. Melewati 264 hari dan masih tersisa ya kira-kira 100 berapa hari lagi kita masih punya kesempatan untuk hidup di tahun 2025 ini. Waktu kita membaca ayat ini, itu sekaligus memberikan kepastian kepada kita bahwa ada hal-hal yang pasti di dalam Tuhan. Bukan sesuatu hal yang tidak pasti, bukan sesuatu hal yang meragukan, tapi sesuatu hal yang memang Allah nyatakan pasti kepada kita. Ini adalah jawaban Tuhan untuk setiap persoalan-persoalan hidup kita. Dia memberi jalan karena Dia adalah jalan. Dia adalah pemberi kepada kita kebenaran karena Dia sumber kebenaran. Dia memberi kepada kita kepastian hidup karena padanya ada sumber kehidupan. Itulah sebabnya sebagai orang percaya di dalam seluruh hal yang kita alami, dalam persoalan seperti yang saya kemukakan di awal. Sekali lagi, Yesus adalah jawabannya. Ini bukan teori. Bapak dan Ibu sekalian, Dia adalah jalan bagi kita. Jalan penyelesaian dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup kita. Dari firman Tuhan ini kita bicara tentang 3 kebenaran yang sangat penting. Yang menunjukkan bahwa Dia adalah Dia adalah Tuhan yang menjadi jalan penyelesaian dari seluruh persoalan dari hidup kita. Yang pertama adalah Dia adalah jalan sekali lagi. Bagi kebuntuan, Dia adalah jalan. Kata hados di dalam bahasa Yunani, dalam teks asli Alkitab kita, itu
bicara bukan hanya jalan yang sedang kita jalani, tetapi ini bicara tentang arah yang kita harus jalani. Bapak dan Ibu sekalian, kalau hidup digambarkan seperti sebuah perjalanan, dan kita butuh kejelasan kita akan berjalan kemana, kita butuh sebuah maps untuk hidup kita. Sehingga dengan demikian kita betul-betul sampai kepada tujuan. Kita sampai kepada arah yang akan kita tempuh dengan jelas. Maka ada sebuah kata-kata bijak. Seseorang berjalan di dalam satu jalan tapi tetap setia dia menjalaninya. Dia sampai pada akhirnya. Tapi jika seseorang berjalan mestinya di satu arah. Tapi dia berjalan dan tidak sampai menyelesaikannya. Dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang kita maksudkan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian. Yesus bukan hanya memastikan tentang jalan keselamatan. Dia bukan hanya memastikan ada jalan keluar buat hidup kita. Tapi dia memastikan arah yang jelas, arah yang pasti yang harus kita tempuh dalam perjalanan hidup kita. Apa yang sedang kita tempuh perjalanannya? Adalah kita sedang mengarahkan diri kepada tujuan, yaitu Kristus yang adalah sumber kepada kita jalan keluar itu. Tapi juga sumber dan jalan keselamatan itu. Kita sedang mengarahkan pandangan kita, mata kita terfokus kepada Dia. Itulah sebabnya kalau orang bertanding lari atau bertanding apa saja, kalau dia bertanding pasti tidak akan mengalihkan pikirannya, perhatiannya di luar daripada pertandingan yang sedang dijalani. Itulah sebabnya kalau hidup adalah sebuah pertandingan, maka kita harus mempersiapkan diri dalam sebuah pertandingan. Bapak dan Ibu sekalian, Yesus bukan hanya memberi arah kepada kita, tetapi waktu bicara tentang hados, itu berarti bicara tentang bagaimana cara hidup kita. Bagaimana cara hidup untuk menjalani yang dimaksudkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya 3 aspek ini pada waktu kita bicara Yesus jalan, itu bukan hanya bicara tentang jalan keselamatan, tapi juga bicara tentang arah hidup kita, tapi juga bicara bagaimana cara kita hidup di dalam dunia ini. Itulah sebabnya maka kita berupaya sedemikian rupa menyesuaikan antara kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Maka sejauh kita keluar dari maksud Tuhan, maka itu akan membuat kita tidak mencapai jalan yang sesungguhnya. Tapi ketika kita sejauh kita melangkah dalam masuk dan arah Tuhan, maka sesulit apapun jalan itu, jalani. Karena sesungguhnya akhirnya, tujuannya itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Yesus bukan hanya penunjuk jalan, tetapi dialah arah, dialah tujuan hidup kita. Itulah sebabnya ketika dia menjadi arah, menjadi tujuan hidup kita, maka kita tidak akan pernah menjadi berhenti menjalani hidup. Melainkan kita akan terus menjalaninya. Karena arahnya jelas, karena pertolongannya jelas, karena tujuannya jelas. Tujuannya adalah diarahkan oleh Kristus. Maka kita harus sedekat mungkin dengan Tuhan, bukan makin menjauh daripada Dia. Makin banyak persoalan, makin mendekat kepada Dia. Makin banyak pergumulan, makin bergantung kepada Dia. Makin banyak tekanan hidup, makin kita itu dekat dalam doa kepada Dia. Katakan amin. Banyak jemaat yang merasa tersesat oleh masalah. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak berkarya. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Ada yang retak komunikasi di dalam keluarga. Ada yang kehilangan pekerjaan dan bingung mau melakukan apa. Ada perselisihan dengan saudara-saudara karena kata-kata yang menyakitkan. Pesan firman Tuhan, selama Yesus masih menjadi jalan, masih memberi arah, masih memberi kepada kita tuntunan cara hidup dengan maksudnya Tuhan, maka kita tidak akan pernah tersesat dalam menjalani hidup kita. Kata-kata bijak bilang begini, jalan tanpa Yesus itu adalah jalan seperti menuju kepada kebuntuan. Tetapi jalan bersama Yesus selalu memberikan harapan. Jadi di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan. Saya diingatkan dengan sebuah kisah nyata, seorang kehilangan pekerjaannya, bingung dia. Tapi apa yang terjadi? Justru kehilangan pekerjaan itu membuat dia akhirnya membuka usaha kecilnya,
lalu dia diberkati dengan usaha yang kecil itu berkembang, dan berkembang. Tetapi dia belajar satu pengalaman berharga, bahwa doa tidak bisa dilepaskan dari usaha, bahwa ibadah tidak bisa dilepaskan dari usaha, bahwa dia mensyukuri berkat yang dia terima dengan mengelolanya, itu tidak dipisahkan oleh dia dalam hidupnya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kehidupan kita bukan persoalan masalah berapa banyak yang kita peroleh dari hidup yang kita jalani dengan kerja usaha kita, tapi berapa banyak dalam waktu kita menerima berkat-berkat itu, mengelolanya untuk dia dimuliakan dan penuh syukur kita menikmati. Itu yang paling penting. Dan saya mau juga kutip sekali lagi pernyataan-pernyataan saya dalam khotbah-khotbah saya yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkali-kali. Hidup bukan persoalan masalah kita ini berapa lama hidup, tapi berapa berkualitas yang kita jalani. Dan salah satu kualitasnya adalah orang yang senantiasa menikmati hidup ini dengan penuh syukur. Rahasia panjang umur salah satunya adalah hidup setiap hari itu penuh dengan syukur. Karena itu Bapak dan Ibu, dalam menjalani hidup, Tuhan adalah jalan. Jalan yang mengarahkan kita. Jalan yang memberikan kepada kita sebuah cara hidup seperti apa. Maka orang makin dekat dengan Tuhan, makin tahu cara hidup. Orang makin dekat dengan Tuhan, makin tahu dia arah hidupnya. Orang makin dekat dengan Tuhan, makin jelas perjalanan yang dijalaninya. Orang yang tahu jalan di dalam Tuhan Yesus, dia tidak mungkin tersesat dengan cara berpikir dunia yang mengatakan bahwa peduli amat dengan hal rohani. Tidak ada kait-mengkait hal rohani dengan kehidupan saya yang berhasil. Tidak ada kait-mengkaitnya. Siapa bilang? Selalu ada kait-mengkaitnya. Kalau kita makin jauh dari Allah, berarti kita makin jauh dari sumber berkat. Makin jauh dari dia, berarti kita tidak menikmati hidup yang sesungguhnya secara sejati. Makin jauh dari dia, berarti kita tidak akan mendapatkan sebuah arah yang harus kita jalani setiap hari. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pokok yang kedua dikatakan Yesus adalah kebenaran. Aletheia, kebenaran sejati. Tidak ada kebenaran di luar daripada kebenaran sejati di dalam Yesus. Itulah sebabnya banyak orang mencari jalan, bahkan berdoa menunjukkan kiranya jalan kepada dia dalam hidupnya. Doanya setiap hari begitu. Tuhan tunjukkan kami jalan, Tuhan tunjukkan kami jalan, Tuhan tunjukkan kami jalan. Kemudian kita mengatakan Yesus jalan, dia adalah kebenaran. Yang kedua yang dibicarakan, dia adalah kebenaran. Kebenaran di sini adalah satu kebenaran yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Karena kebenaran di dalam Yesus adalah kebenaran yang sudah final. Itulah sebabnya setiap perkataan-perkataan dari firman Allah adalah kebenaran yang tidak lagi perlu diperdebatkan kebenarannya. Tapi kita perlu menghidupinya. Kebenaran bicara tentang realitas yang tidak bisa disembunyikan. Artinya apa? Sebuah kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Sebuah kebenaran itu tidak perlu mendapatkan sebuah dukungan. Karena dia sendiri itu akan menjawab kebenaran dari apa yang memang betul-betul nyata benar. Karena itu Bapak dan Ibu, dalam persoalan-persoalan yang kita jalani dalam hidup, kalau kita jalani dengan benar hidup kita, tidak usah menjadi bingung dengan omongan orang. Tidak harus kita ini menjadi akhirnya, menjadi tidak bersemangat menjalani hidup hanya karena orang itu menilai kita, walaupun penilaian orang itu mungkin bagi orang lain benar. Tapi kalau kita jalannya benar, peduli amat. Sering orang dalam hidup akhirnya berjalan secara benar, berjalan secara sungguh, komit dia, itu seringkali menjadi tidak bersemangat lagi. Karena apa? Karena orang lain menilainya miring, menilainya negatif. Tapi sekali lagi kuncinya adalah, kalau hati kita dan motivasi kita benar, hati kita benar, motif kita murni, jalani kehidupan itu. Saya mulai dengan, kalau kita menjalani hidup dalam keluarga, motivasi kita murni. Pikiran kita murni, hati kita, motivasi kita menjalani hidup. Jalani dengan sungguh. Kadang-kadang kita itu dipikir mungkin dalam keluarga itu, oh mungkin seperti ini ya, kurang perhatian, kurang peduli dan lain sebagainya. Kepedulian itu tidak selalu ditunjukkan dengan sebuah pernyataan-pernyataan, tapi dibuktikan dengan tanggung jawab menjalani sebuah rumah tangga. Orang dalam hidup itu bukan hanya makan kata-kata, ya kan? Tapi dibuktikan dengan perjuangannya. Maka istri-istri bersyukur
Kalau suami-suami sampai pada hari ini berjuang untuk rumah tangganya, memikirkan keluarganya. Ibu-ibu, bapak-bapak bersyukur kalau sampai hari ini ibu-ibu itu berjuang secara luar biasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Betapa sulitnya pun dijalani kehidupan rumah tangga, tapi masih tetap bisa menjalaninya. Bapak-bapak mesti bersyukur. Saya itu kalau menjalani hidup setiap hari itu, saya itu selalu diingatkan dengan catatan-catatan pekerjaan harian apa. Kalau dibuka pekerjaan harian dari pagi sampai malam sebelum tidur, itu seabrek-abrek tuh pekerjaan di rumah yang dikerjakan. Baik oleh ibu-ibu ini secara khusus yang sering di rumah. Ya. Belum lagi pekerjaan apa? Pekerjaan mingguan. Belum lagi pekerjaan apa? Pekerjaan bulanan. Belum lagi pekerjaan apa? Pekerjaan tahunan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita jalani semuanya itu, kalau itu hanya menjadi sebuah rutinitas, itu akan menyengsarakan bagi kita. Tapi coba kita lakukan semuanya itu dalam kebenaran. Apa itu? Saya lakukan ini sebagai bentuk pelayanan saya kepada keluarga saya. Saya lakukan ini sebagai bentuk pelayanan saya di tempat kerja saya kepada Tuhan. Saya kerjakan ini sebagai bentuk pelayanan saya kepada masyarakat untuk Tuhan. Maka semuanya jadi ringan. Saya belajar untuk Tuhan. Saya bekerja untuk Tuhan. Saya melayani untuk Tuhan. Saya memberi untuk Tuhan. Saya melakukan apapun untuk Tuhan. Kalau itu benar, motifnya benar, maksudnya benar, orang ngomong apa peduli amat. Jalan itu. Maka sering kita ini sulit mengalami kemajuan dalam hidup untuk melakukan hal yang benar. Karena kita lupa bahwa hal-hal yang kecil yang sudah kita kerjakan itu sumber keberhasilan. Makanya saya kalau berdoa malam, Tuhan terima kasih untuk keberhasilan hari ini. Saya bisa mengerjakan pekerjaan ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa melewati pekerjaan saya hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur bisa bertemu dengan orang lain dan menjadi berkat. Minggu yang lalu kami berkesempatan berada di Panti Jompo dan mendoakan beberapa orang untuk membimbing mereka. Dan beberapa orang terima Yesus secara pribadi. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kalau kita menjadi solusi bagi orang lain. Memberikan kepada mereka jalan. Membuat mereka akhirnya terbuka pikirannya. Lalu tidak mengalami kebuntuan lagi. Kita syukuri itu. Pada waktu kita menerima rezeki dan rezeki kita bisa bagikan kepada orang lain. Kita syukuri itu. Tapi juga kita belajar bahwa di dalam kekurangan pun kita tetap bisa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi kita bicara di sini, Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu bukan sebuah teori. Kebenaran itu adalah kebenaran yang bisa teraplikasi dalam hidup. Yesus bukan hanya menunjukkan kita, dia sumber kebenaran. Seluruh kebenaran-kebenaran, pengajaran-pengajaran yang disampaikan melalui mimbar ini, itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi dia bisa teraplikasi dalam hidup. Sama seperti handphone kita keluarkan dari Play Store. Apa yang menjadi aplikasinya? Waktu kita keluarkan, maka dia beroperasi. Dia beroperasi. Artinya, selagi kita tidak mengoperasikannya, meyakini itu bisa menolong kita untuk mengerjakan kebenaran, maka itu tidak akan pernah bisa memberi manfaat kepada kita. Maka firman itu dalam hari Jumat saya sampaikan. Firman itu waktu bicara kepada kita, ada satu syarat yang akan membuat firman itu menjadi hidup. Apa itu? Yaitu waktu kita terima firman, itu sikap hati kita itu mau dirubah oleh firman. Selagi kita tidak bersedia untuk menerima perubahan dari firman yang datang kepada kita, percaya saja, firman itu akan menjadi kata-kata yang akan berlalu begitu saja. Tapi firman itu disyaratkan kepada kita pada setiap kali kita menerimanya. Apa itu? Sikap hati kita yang mau dirubah pada waktu kita mendengarnya. Ada enggak yang Tuhan inginkan dalam hidup saya itu dirubah? Kebenaran itu dikatakan memerdekakan kita. Kebenaran itu artinya merubahkan kita. Maka orang percaya itu mengalami perubahan itu dari hari ke hari, step by step. Maka kalau berharap orang tiba-tiba berubah secara total, itu mungkin bisa terjadi. Tapi mungkin satu dari sekian banyak orang. Tetapi rata-rata orang mengalami perubahan hidup itu adalah secara bertahap. Kalau kemarin dia misalnya ngomongnya itu agak kasar ke orang, sekarang sudah mulai menahan diri untuk tidak bicara kasar. Ya. Kalau kemarin emosian hampir tiap hari, sekarang dia berkurang mungkin satu kali dalam seminggu emosiannya sudah berkurang dari sekian banyak. Kalau kemarin dia bicarakan hal-hal negatif tentang orang, maka sekarang sudah berkurang. Bapak Ibu, saya selalu ingatkan kita,
bertanya pertanyaan, mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini, mengapa keluarga saya seperti, mengapa pelayanan saya seperti, mengapa tetangga saya seperti ini, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi pertanyakanlah dengan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana saya dalam menyikapi hal ini? Itu jauh lebih penting daripada bertanya mengapa. Bapak dan Ibu sekalian, aletheia adalah sebuah kebenaran yang tersembunyi tapi akan menjadi nyata. Karena itu kita yang menyatakan itu melalui kehidupan kita. Orang tidak lihat Tuhan kita, tapi melalui hidup kita orang tahu kebenaran itu. Amin. Kita ini memperjelas kebenaran itu melalui perilaku kehidupan kita. Banyak jemaat hidup dalam luka karena kata-kata yang menyakitkan. Banyak orang menjadi surut dalam pelayanan hanya karena dikomentari orang. Menurut saya, kalau orang surut semangatnya hanya karena komentar orang, berarti belum cukup matang untuk mempersiapkan diri menjalani yang lebih lagi yang dibentuk oleh Tuhan. Orang dalam hidup itu makin naik itu goncangan, tantangannya makin berat, makin besar. Tapi orang yang dewasa, dia menyikapi segala sesuatu dengan tenang. Saya sekarang diajar banyak oleh Tuhan, banyak berdiam diri, banyak berkontemplasi, banyak mengevaluasi diri. Daripada kemudian bereaksi, daripada mengomentari, daripada menimpali, apalagi balas omongan orang. Itu tidak ada arti. Makin bijak kehidupan kita kalau kita dituntun oleh kebenaran firman Allah. Katakan amin. Kebenaran firman Allah itu akan membuat kita makin bijak menjalani hidup. Makin bijak menyikapi hidup. Makin bijak menyikapi HP kita itu loh. Yang kadang-kadang penuh dengan komentar. Yang kadang-kadang jarinya itu perlu direm. Untuk tidak terlalu cepat mereaksi segala sesuatu. Karena hanya dengan satu ketikan itu bisa menimbulkan masalah dengan orang. Karena itu hati-hati. Kalau kita adalah pelaku kebenaran, hati-hati dengan WA kita. Hati-hati dengan omongan kita. Hati-hati dengan penilaian terhadap orang lain. Seringkali kata-kata kita mematikan orang secara rohani. Seringkali mematikan semangat orang karena kata-kata kita tidak dapat terkontrol. Karena itu kita belajar. Kalau engkau dan saya adalah pembawa kebenaran, maka kehidupan kita makin diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Amin. Berapa banyak kebenaran yang kita hidupi yang perlu kita syukuri. Setiap hari kita perlu belajar bersyukur. Tuhan, terima kasih karena hari ini saya bisa menjadi berkat bagi teman kerja saya. Bisa memberi semangat kepada dia. Beberapa mahasiswa yang sedang saya bimbing sekarang pada program S2 dan S1. Ada 3 orang yang di program Stratum 2 itu. Mereka ya tidak mudah memang mengerjakan tugas. Tapi saya belajar untuk menjadi teman bagi mereka. Untuk dapat menolong kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Bapak dan Ibu, setiap orang mungkin punya kesulitan. Saya hanya mencoba untuk melihat dari pengalaman saya secara pribadi. Saya tolong mereka. Biasanya kalau jadi dosen pembimbing secara umum itu tunggu mahasiswa. Saya enggak mengingatkan, ayo saya sudah sampai di mana ini pekerjaannya. Supaya jangan nanti kesulitan. Apa yang bisa saya bantu? Ayo saya bantu. Di mana kesulitannya? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu menjadi bukan hanya orang yang mengerti kebenaran. Pertama itu. Tapi yang kedua kita beranjak menjadi pelaku kebenaran. Tapi bukan hanya menjadi pelaku kebenaran, tapi orang yang konsisten dalam menjalani kebenaran itu. Itu level-levelnya seperti itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, lakukan segala sesuatu kalau motifnya benar, jalan. Betapapun orang komentar apapun, kalau engkau masih berdiri dengan pandangan Tuhan yang benar, jalani itu. Nanti pada akhirnya apa yang terjadi? Seperti pepatah bilang, itu. Yang kafilah berlalu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Memang kata-kata itu gak enak. Tapi kadangkala kita perlu kadang-kadang tutup telinga terlalu banyak kepada komentar orang. Supaya kita bisa maju. Lebih maju dalam hidup. Ya. Saya juga mau katakan, dengan siapa kita berkumpul itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita kumpul dengan orang yang bicara positif, maka kita menjadi orang yang positif.
Kalau kita kumpul dengan pengusaha, lama-lama kita akan menjadi pengusaha. Kalau kita kumpul dengan orang yang berpikir negatif, lama-lama kita rusak. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang biasa kerja keras, kita akan menjadi orang yang kerja keras. Kalau kita sering kumpul dengan orang yang rohani, yang bicara hal rohani, maka kita akan menjadi rohani. Maka perhatikanlah di mana kita berada dan berkumpul dengan siapa. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita. Kebenaran Allah memang terus harus menjadi dominan dalam hidup kita. Tapi itu menjadi tergerus kalau lingkungan di mana kita berada tidak memberikan kepada kita ruang untuk bisa hidup dalam kebenaran itu. Bapak dan Ibu, solusi bagi mereka yang kadang-kadang mengalami juga pergumulan, sakit. Sakitnya apa? Sakitnya di hati. Kalau kita mengerti kebenaran, udah gak perlu sakit hati dengan orang. Ya. Ada banyak orang juga mengalami sakit hati karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Ada yang terjebak juga dengan masalah-masalah harta warisan. Ya, sehingga kasih akhirnya menjadi hilang. Kembali kepada kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, kita menyelesaikan dengan cara yang tepat dengan maksud Tuhan. Tidak ada persoalan hidup itu yang terlalu sulit kalau kita mengerti kebenaran dan mengaplikasikan kebenaran itu dan konsisten menjalaninya. Kata-kata bijak saya kutip lagi. Kebenaran manusia itu bisa menipu. Tetapi kebenaran Kristus selalu memulihkan. Saya itu ingat, ada jemaat yang pernah dikhianati dalam bisnisnya. Tetapi ketika dia memilih jalur untuk jujur dan setia, Tuhan malah membuka pintu jalan berkat bagi dia. Dia sering ditipu oleh rekanannya. Tapi dia terus jujur, dia terus juga setia kepada Tuhan. Maka dia diberkati hidupnya sampai pada hari ini. Kadang-kadang kita itu banyak ya, di dalam kehidupan itu mungkin dikecewakan oleh orang. Tapi sekali lagi kalau kita hanya berputar dengan kekecewaan, kita tidak akan pernah bisa menjadi pemenang dalam hidup. Ya. Orang yang kecewa menunjukkan levelnya di mana. Tapi orang yang bisa mengampuni menunjukkan levelnya di mana. Orang yang bisa melepaskan maaf itu menunjukkan di mana levelnya dia. Saya kadang-kadang dalam hidup lebih banyak itu, banyak sekali lagi. Lebih banyak diam, lebih banyak menenangkan diri, lebih banyak mengevaluasi diri. Ya mungkin di sini kesalahan saya, di sini kekurangan saya. Sehingga saya lebih mendapatkan hikmatnya ya daripada mereaksi segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga dan yang terakhir. Yesus adalah hidup. Menarik sekali, saya mencoba mendalami kata Zoe, Z-O-E, kata Zoe. Kata Zoe itu adalah kehidupan ilahi. Jadi ada kehidupan yang kita jalani ini kehidupan biasa. Kehidupan ilahi itu apa? Kehidupan yang Tuhan ini nyatu dengan kita. Nyatu dalam pikiran kita, selaras dengan apa yang dikehendakinya. Itu namanya Zoe. Jadi pikiran itu terkontrol, terarahkan dalam pikiran-pikiran Tuhan. Makanya Filipi pasal 4 ayat 8 kan semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Jadi pikiran-pikiran Allah itu harus diinstal di pikiran kita. Makanya saya dorong Bapak dan Ibu, hari Jumat yang lalu saya bersaksi bahwa kita membaca Alkitab yang sering Pak Adi bagikan kepada kita setiap Jumat. Pembacaan Alkitab satu pasal, itu mempengaruhi loh kehidupan kita. Sangat mempengaruhi. Dan bersyukur sampai pada hari ini, untuk belajar setia membaca itu memang harus teruji. Ya, harus teruji. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, ada yang sudah melewati pembacaan. Satu kali Alkitab sudah dibaca tahun ini. Ada yang sedang baru menyelesaikan di perjanjian baru. Ya, seperti saya baru menyelesaikan pembacaan perjanjian baru, sekarang masuk di Kejadian pasal 10. Harusnya hari ini
jatuh di Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Saya tapi mendahului pembacaannya itu sampai pasal 10 di Kejadian, mengikuti pembacaan selama 1 tahun. Berharap bahwa nanti sekitar bulan 5 atau bulan 6 sudah menyelesaikan pembacaan Perjanjian Lama. Jadi dari Matius sampai dari 1 Januari 2025 nanti bisa berakhir di bulan 5 atau bulan 6 sudah selesai pembacaan untuk 1189 pasal. Walaupun saya hamba Tuhan, saya masih butuh untuk terus belajar. Makin belajar, makin tidak tahu banyak tentang Alkitab itu. Karena dalam sekali bagian firman Tuhan. Apalagi kalau nggak dibaca sama sekali. Bapak dan Ibu sekalian, hidup itu adalah hidup yang berkualitas. Itu yang dimasukkan dengan Zoe. Dia bukan hanya melewati hari, tapi hidup itu dijalani dengan kualitas. Dua kualitasnya apa? Standarnya dari standar Tuhan. Hidup berkualitas itu Tuhan itu tidak tuntut tinggi-tinggi. Hari ini kita jalani misalnya, kalau saya pakai skala kuantitatif, misalnya 1 sampai 10. Maka mungkin hari ini saya ada di 0,5. Ya bisa naik 1. Bisa naik 1,5. Bisa naik 2. Tapi itu konsisten itu loh, berjalan. Konsisten berjalan. Kata Zoe berbeda dengan kata bios. Kalau kata bios dari kata biologis atau biologi, itu hanya hidup jasmani. Orang bisa hidup makan, dengan minum, bisa hidup. Tapi yang dimaksudkan dengan Zoe adalah bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi kita juga mengasup kehidupan dari firman. Mengasup kehidupan secara rohani, itu dari firman Tuhan. Makanya nyanyian bilang begini, firman-Mu kan ku simpan dalam hidupku, agar ku tak sesat di jalan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kita asup firman Allah itu untuk mengarahkan kehidupan kita. Kata Zoe itu bukan hanya berarti secara jiwa atau emosi, tapi bicara tentang ada kehidupan rohani di hati kita. Ada kehidupan yang kita rasa tidak hampa hidup kita. Seger setiap hari. Zoe berarti hidup ilahi. Zoe berarti hidup kekal. Zoe berarti hidup yang penuh sukacita. Zoe berarti hidup yang penuh damai. Zoe berarti hidup di mana kuasa Allah bekerja di dalam kita. Itu yang dimaksudkan dengan Zoe. Ada gak orang hidup tanpa sukacita menjalani hidup? Ada. Ada orang tanpa menikmati damai? Ada. Ada orang tanpa menikmati kuasa Allah? Ada. Dan itu tidak boleh terjadi kepada kita. Kita adalah orang-orang yang disediakan Tuhan layanan. Apa itu? Hidup ilahi di dalam hidup kita ada. Inilah yang kita butuhkan. Bukan hanya sekedar bertahan hidup atau survive. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi kita hidup dengan kualitas surgawi di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita lebih rohani daripada orang yang belum kenal Tuhan. Harusnya begitu. Jemaat seringkali juga mengalami berbagai macam situasi. Mengalami berbagai kegagalan. Maka Tuhan hiburkan. Ada Zoe, ada tanda kehidupan secara rohani yang disediakan Tuhan untuk dia. Dan hidupnya tidak bisa dihancurkan hanya karena persoalan. Seorang bijak bilang begini, hidup sejati itu bukan masalah panjang umur, tetapi hidup yang dipenuhi hatinya oleh Kristus. Salah satu teman kami kehilangan suaminya. Salah satu teman pengurus yang ada di BMGK Kota. Hidup tidak kekurangan, mereka berlimpah, bahkan mungkin berlebih-lebih. Tapi tiba-tiba suaminya dipanggil Tuhan.
di tengah keadaan mereka yang dalam keadaan hidup enak. Saya percaya banyak orang mengalami seperti ini dalam hidup. Tetapi saya mau katakan bahwa sekalipun kita mengalami keadaan seperti itu, sukacita Tuhan tidak boleh hilang dalam hidup kita. Karena Tuhan menopang dengan Zoe, ada kehidupan rohani yang memberikan kepada kita, itu sukacita. Saya menutup firman Tuhan pagi hari ini. Sebagai jemaat yang memiliki iman kepada Yesus, apapun persoalan hidup kita, sekali lagi, Yesus itu adalah jawaban bagi kita. Amin. Kalau kita tersesat, Yesus adalah jalan. Kalau kita salah jalan, kembali kepada jalan. Kalau kita tertipu oleh dunia, Yesus adalah kebenaran sejati. Cari kebenarannya, hidupi kebenarannya, dan konsisten menjalani. Kalau kita kehilangan semangat hidup, ada Yesus yang memberikan kepada kita Zoe, hidup yang menghidupkan bukan hanya fisik kita, tapi kehidupan rohani. Sehingga kita terus bersemangat menjalani hidup. Tanpa Yesus kita tidak punya arah, tidak punya dasar, tidak punya pegangan, tidak punya hidup. Tetapi bersama Yesus, semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, cepat atau lambat kita temukan jalan keluar. Sekarang aplikasinya untuk hidup kita. Pertama, mari datang kepada Yesus dalam bentuk doa. Kalau cari pertolongan manusia itu sementara, tapi pertolongan daripada Tuhan itu lebih dan bukan hanya sekedar sesaat. Yang kedua, tempatkan firman Tuhan sebagai pegangan utama. Bukan hanya emosi saja memegang firman Allah. Bukan hanya dengan pengertian secara logika. Tapi iman kita mempercayai perkataan-perkataan Tuhan. Soal dia buka jalan dengan cara apa, dia pasti akan buka jalan-jalan bagi kita. Yang ketiga dan yang terakhir, percaya bahwa di balik persoalan-persoalan kita, Yesus sedang memimpin kita kepada maksudnya, kepada jalannya, kepada kehendaknya buat hidup kita. Tuhan memberkati.